Stop itu, ya stop. Takutnya nanti dia bibis terus dengan betul. Baik. Ya. Coba di-upgrade dulu dah. Ada dua tuh ada tuh. Jadi nggak bisa ya. Jadi memori kalimat-kalimat perintah atau informasi sudah masuk dalam bawah alat sadar tidak bisa dihapus. Akan tersimpan. Tinggal kapan munculnya. Ya. Kalau akan muncul apabila ada rangsangan. Ya, data pembangkit. Jadi misalnya ketika anak sudah disuruh belajar, nah ini buku siapa, dibaca sama dia. Itu namanya pembangkit, pendorong. Begitu kira-kira. Makanya menjadi penting sekali lagi mumpung masih kecil. Karena umur 0 sampai 12 tahun adalah umur emas. Kesempatan di situ untuk membentuk karakter si anak kayak apa. Gitu. Golden age. Ya. Tapi kalau ini mah bukan golden age, karena tidak organisasi yang mendorong, menciptakan, membangun Indonesia ini. Maka sangat wajar jika NU punya kesempatan untuk memimpin negara ini, karena dari awal NU sudah memperjuangkan bangsa ini, memperjuangkan negara ini, negara Indonesia, yang tentunya harapan-harapan besar dari Nahdliyin, orang-orang NU agar Indonesia ini menjadi negara yang baldatun walaupun kafur, supaya menjadi negara yang baik, yang indah, nyaman, diampuni bangsanya oleh Allah SWT, sehingga selalu memunculkan rahmatnya oleh Allah SWT. Karenanya ketika Caimin menjadi cawapres, justru harapan saya malah bukan cawapres tapi capres kalian. Kenapa? Karena sangat pantas ketika Caimin diakui atau tidak bahwa Caimin adalah salah satu kader NU yang punya kesempatan saat ini untuk menjadi capres ataupun cawapres. Nah, kesempatan ini diambil dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki umat ini, memperbaiki bangsa Indonesia ini. Dan memang pantas karena warga NU sangat banyak, paling besar di Indonesia ini. Pantas saja atas nama NU, salah satu kader NU yang punya kesempatan. Boleh kader NU banyak, tapi tidak semua punya kesempatan. Kader NU yang militan juga banyak, tetapi saat ini yang punya kesempatan adalah Caimin. Maka sebagai warga NU sebaiknya dan seharusnya berusaha menjadikan Caimin untuk menjadi presiden. Kenapa? Saya sangat berharap dan saya yakin betul bahwa Caimin akan membela orang NU, kepentingan NU itu pasti dibela. Walaupun barangkali sekarang Caimin ada masalah, tidak semua orang itu bersih, tidak semua orang itu tidak punya masalah, pasti punya masalah. Tetapi bagaimanapun ketika Caimin sebagai salah satu kader NU pasti akan membela NU dan pasti. Dan ketika jadi orang NU, menurut saya wajib membela Caimin, kecuali tidak ingin dibela NU-nya oleh Caimin ketika berposisi menjadi capres ataupun cawapres. Karena bagaimanapun selama ini Caimin sudah banyak memikirkan, dan salah satu yang berhasil adalah bahwa ada namanya Hari Santri. Tanpa dibela oleh Caimin, oleh PKB di DPR sana nggak akan ada namanya Hari Santri. NU tidak bisa menentukan, NU bisa menentukan adanya Hari Santri melalui PKB. Jadi kalau NU, warga Nahdliyin tidak membela NU, itu sesuatu yang salah, rugi. Karena pastinya Caimin akan membela orang NU ketika sudah berposisi. Karena sekali lagi bahwa walaupun banyak kader NU yang militan, yang boleh jadi mungkin lebih baik, tapi kesempatan saat ini dimiliki oleh Caimin, tidak yang lain. Maka sebagai warga NU, dukunglah Caimin untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Dan sekali lagi, Caimin pun akan
bisa menjalankan tugasnya dengan baik, yang tentunya lebih mudah diingatkan untuk membela orang-orang NU dan memang punya kemampuan power ketika sudah berposisi. Jadi sekali lagi bahwa penting untuk mendukung Caimin sebagai capres ataupun cawapres. Yang kedua, bahwa kita semua ini memerlukan satu pemimpin yang baik, satu pemimpin yang peduli, satu pemimpin yang ingat. Caimin sudah punya banyak pengalaman ketika memimpin PKB, ketika menjadi pemimpin banyak yang sudah disampaikan, termasuk oleh Pak Anies pun sudah tahu bagaimana Caimin menjadi ketua partai, menjadi ketua DPR, menjadi menteri. Itu dia sudah artinya sudah sering menampung aspirasi masyarakat, dan termasuk juga adanya Hari Santri dalam menampung aspirasi santri. Itu sangat penting dan itu perlu dicatat sejarah, Pak, yang namanya adanya Hari Santri, dan itu jelas dimotori, diusulkan oleh PKB melalui partai. Jadi sekali lagi bahwa Caimin adalah salah satu tokoh yang punya kesempatan dan sekaligus punya kemampuan. Makanya dukung, jangan sampai tidak mendukung. Dan paling tidak soal jadi atau tidak jadi, ya harapannya pasti jadi. Kalau tidak jadi, paling tidak bahwa orang yang sebenarnya punya kemampuan untuk memimpin negara ini, yang selama ini selalu tidak banyak kesempatan, apalagi di zaman Pak Harto, tidak kesempatan, termasuk Gus Dur di tengah jalan dilengsarkan. Itu karena ada sesuatu, dan seharusnya tidak seperti itu. Karena berawal Gus Dur, dia sudah tahu kalau dia merasa bahwa dia tidak sempurna, tapi ternyata tetap didukung, dan padahal dia tidak ingin menjadi presiden kalau di tengah jalan diturunkan. Gus Dur sudah tahu dan sudah dinyatakan. Tetapi ya itulah karenanya sekarang Caimin yang sempurna secara fisik, kesempatan buat orang NU untuk mendukung, mendorong, memberikan kesempatan kepada beliau agar bisa memimpin negara ini dengan baik, dan harapannya Indonesia akan menjadi lebih baik, menjadi diperhitungkan bukan hanya di Asia tapi di seluruh dunia. Karena sekarang bagaimanapun sudah banyak negara-negara yang ribut, berantem, bermusuhan dengan sesamanya. Tetapi Indonesia walaupun banyak pulau, dan saya yakin mungkin Indonesia itu paling banyak pulaunya, paling banyak sekte-sektenya, atau paling banyak perbedaannya di antara negara-negara yang ribut, yang berantem, yang bermusuhan, perang saudara. Tapi alhamdulillah Indonesia tidak terjadi seperti itu. Kenapa? Karena didukung, didoakan oleh para ulama, khususnya dari Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, sebagai warga Nahdlatul Ulama, mari ayo dukung Caimin agar NU bisa punya kesempatan lebih banyak dan lebih baik lagi ke depan, bisa membangun negara ini dan menjadi negara yang baik, nyaman, tentram, selalu dikucurkan rahmat oleh Allah SWT. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini bisa nggak, Sir? Stop itu, ya, stop. Takutnya nanti dia bibis terus dengan berdoa. Baik. Ya. Coba di-upgrade dulu dah. Gimana dulu tuh ada tuh. Jadi nggak bisa ya. Jadi memori apa? Kalimat-kalimat perintah atau informasi sudah masuk dalam bawah alam sadar, tidak dihapus, akan tersimpan. Tinggal kapan munculnya. Ya, kalau akan muncul apabila ada rangsangan, ya, data pembangkit. Jadi misalnya ketika anak sudah disuruh belajar, nah ini buku siapa, dibaca sama dia. Itu namanya pembangkit, pendorong. Begitu kira-kira. Makanya menjadi penting sekali lagi mumpung masih kecil, karena umur 0 sampai 12 tahun adalah umur emas. Kesempatan di situ untuk membentuk karakter si anak kayak apa. Gitu. Golden age. Ya. Tapi kalau ini mau bukan golden age, karena tidak. Itu kira-kira. Ya. Kayak ya. Jadi sekali lagi ibu harus usahakan punya kalimat-kalimat pendek buat menghibur anaknya. Gak usah malas dan gak
itu juga akan mempengaruhi sekolah Yayasan Akabir Islam. Kenapa mempengaruhi? Kalau si anak ini ngomongnya nggak beres, ini anak-anak yang lain pun benar, dan kita nggak mau, ya, makanya kita harus kontrol. Inilah bagian dari mengontrol dan membuat suasana berubah. Oke, begitu ya, cukup. Terima kasih. Saya sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Saya